Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syafruddin dengan NIM 12420300070 dari program studi pendidikan bahasa Arab kelas 2C. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang runtuhnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Ekspansi dakwah terhadap Eropa terjadi pada masa abad ke-7 Masehi pada masa Kesultanan Daulah Bani Umayyah. Saat itu, Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya menuju Andalusia ataupun Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam disebut dengan Semenanjung Iberia atau Asbania. Nah, kemudian disebut Andalusia dikarenakan dahulunya Spanyol dikuasai oleh bangsa Pandal. Dari perkataan Pandal tersebut, bangsa Arab menyebut Spanyol menjadi Andalusia. Nah, momen-momen ini terjadi pada masa Kesultanan Daulah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Sultan Abdullah bin Abdul Malik. Saat itu Tariq bin Ziyad dan pasukannya berhasil menginjakkan kakinya di tanah Andalusia dan negara tetangga-tetangganya. Namun kini kondisinya tidak seperti dulu. Rasa-rasanya umat Islam di tanah Barcelona itu lenyap seketika, padahal dahulunya panji-panji atau syiar-syiar agama Islam menggema dengan jaya-jayanya di sana. Peninggalan dinasti Umayyah di Andalusia bisa kita lihat di Masjid Cordoba atau sekarang menjadi Gereja Katedral Katolik atau Gereja Katedral de Cordoba yang dialihfungsikan menjadi gereja setelah keruntuhannya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana bisa umat Islam runtuh di daratan Eropa? Dahulu, kekuasaan Islam di tanah Eropa sangatlah kuat. Islam tumbuh bersama dengan penataan dunia. Dan Islam juga tumbuh dengan budaya dan peradaban global serta memiliki kedudukan penting di kedudukan global. Islam menjadi suatu acuan hidup dan ilmu pengetahuan di tanah Spanyol. Pada zaman itu lahirlah ilmuwan-ilmuwan Islam. Islam menguasai daratan Spanyol selama 8 abad lamanya. 8 abad itu bukanlah waktu yang sangat singkat ya. 8 abad itu merupakan waktu yang sangat lama. Kemudian pada tahun 1492 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran sehingga umat Islam menjadi agama minoritas di sana. Faktor yang melandasi runtuhnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia ialah yang pertama perpecahan umat Islam pada saat itu. Dinasti Umayyah yang mulanya kuat akhirnya terpecah belah atau terpecah berai ya, dikarenakan menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau muluk atau taif atau raja-raja kecil. Hal itu dikarenakan munculnya persatuan di antara sesama mereka dan sehingga membuat kaum muslimin di Andalusia menjadi sangat lemah. Dan secara politik menyangkut ras dan sesama muslim. Nah, Kesultanan Granada ialah kesultanan terakhir di Andalusia yang notabene-nya ialah kesultanan atau kerajaan Bani Umayyah di Andalusia yang notabene-nya sedang berada di ujung akhir tanduk pemerintahannya dikarenakan adanya konflik internal antara Bani Ahmar. Faktor yang kedua yang melandasi runtuhnya dinasti Umayyah di Andalusia ialah cinta dunia dan takutnya mati kaum muslimin. Nah, terkhususnya bagi keluarga kerajaan Islam. Gaya hidup yang bermewah menjadikan sebuah tantangan atau godaan duniawi bagi para pemerintahan. Maka bagi para penguasa yang memiliki harta-harta yang amat banyak, maka mereka menjalankan kehidupan dengan hidup bermewah-mewah dan berpoya-poya, dan ditambah lagi dengan perseteruan perebutan kekuasaan di antara mereka, dan diperparah juga dengan melemahnya semangat perjuangan kaum muslimin untuk berjuang. Kemudian naiknya Hisam al-Mu'ayyad Billah sebagai Sultan Cordoba pada tahun 976 Masehi juga menjadi catatan sejarah Andalusia
ketika diangkat menjadi seorang sultan, ia masih berumur 11 tahun dan secara aktual pemerintahannya diambil oleh para pejabat sehingga perpecahan pun tidak dapat terelakkan. Satu persatu kerajaan Islam di Andalusia mulai runtuh dan hanya menyisakan satu kerajaan, yaitu kerajaan Granada, yang notabene-nya ialah kerajaan yang sedang berada di ujung akhir tanduk pemerintahannya akibat adanya konflik internal antara Bani Ahmar. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan Amir bin Ali Al-Hasan, kerajaan Granada mengalami kemunduran dikarenakan ia sukanya hidup berpoya-poya, mengabaikan pertahanan dan ancaman kerajaan Nasrani, dan dia juga suka bersikap zalim terhadap masyarakatnya dengan mewajibkan pungutan di berbagai tempat. Ia juga suka bersikap kikir, korupsi, dan merampas harta-harta negara. Dan diperparah juga dengan adanya perebutan kekuasaan antara Muhammad VII Al-Buatil dengan pamannya yaitu Muhammad VIII Al-Jagal. Nah, maka dari itu kerajaan Islam Granada itu mengalami pelemahan. Nah, kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh kerajaan Nasrani Kristen di sana yang disiasati oleh kerajaan Castilla dan kerajaan Aragon yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Kedua kerajaan itu pun sebenarnya ialah kerajaan yang sering berseteru atau konflik, akan tetapi dikarenakan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan ingin menempasnya pengaruh Islam di semenanjung Iberia, maka mereka bekerja sama sehingga mereka dapat mencapainya. Dan kemudian para sultan yang kewalahan dalam menghadapi gempuran kesatria Kristen, akhirnya mereka meminta bantuan ke beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara, akan tetapi dikarenakan kegigihannya para pasukan Kristen untuk menaklukkan Islam, akhirnya pada tahun 1238 Masehi, Cordoba akhirnya runtuh. Kemudian diikuti oleh kerajaan Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Nah, maka tersisalah kerajaan Granada saja. Kerajaan Granada pun akhirnya diperangi secara terus-menerus oleh kerajaan Kristen tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1492 Masehi, akhirnya kerajaan Granada menyerah. Maka pasukan Kristen pun merangsek masuk ke kota Granada dan masuk ke Istana Alhambra. Kemudian mereka mencabut atau menyobekkan panji-panji Islam dan menggantinya dengan panji-panji kerajaan mereka. Kemudian Sultan Abu Abdullah bin Muhammad kemudian menandatangani perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja. Dia lantas pergi dari Istana Alhambra menuju sebuah anak bukit yang lumayan tinggi, dan menurut sebuah riwayat ia menatap Istana Alhambra sembari menangis, dan jalan itu pun kemudian diberi nama Laan Napas Sangmur. Dan kemudian Raja Ferdinand dan Ratu Isabel itu pun memberikan dua pilihan kepada rakyatnya, yaitu yang pertama ialah mereka memasuki agama Kristen, dan yang kedua ialah mereka diusir dari wilayah Granada tersebut. Mungkin hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut ialah bahwasanya kita dapat mengetahui bahwasanya di daratan Eropa sana yang jauh pun dari kita bisa mengetahui bahwasanya di daratan Eropa juga pernah berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan Islam. Bisa dilihat juga dari peninggalannya, yaitu Masjid de Cordoba atau sekarang menjadi Gereja Katedral Katolik atau Katedral de Cordoba, yang dulunya ialah sebuah masjid yang dialih fungsikan menjadi gereja dikarenakan runtuhnya daulah Bani Umayyah di Andalusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.